Kasus viral terjadi di Surabaya, pengen tahu pendapat kalian, terutama yang orang tua. Jadi ceritanya mulai begini, pengusaha Surabaya ini bernama Pak Ivan. Dia datang ke sekolah mencari anak muda yang katanya mengejek anaknya dia sendiri. Nah, dia nggak terima bahwa anaknya diejek oleh anak muda ini. Akhirnya, kenapa saya biarkan? Waktu itu saya takut, saya panik. Apa anak saya harus sujud menggonggong, padahal kita orang tua aja enggak pernah minta anak saya itu untuk menggonggong, sujud aja enggak pernah gitu. Jadi saat itu saya merasa takut. Yang penting anak saya tidak apa-apa. Makanya waktu itu saya ketakutan dan saya hanya bilang, ya sudah menggonggong, biar masalah ini cepat selesai. Tapi justru itu merasa kesalahan saya sampai hari ini. Kenapa saya sebagai seorang mama membiarkan anak saya di depan orang banyak sujud dan menggonggong seperti itu, diperlakukan seperti tidak manusiawi. Saya Ivan Sugianto, sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada SMA Gloria 2, kepada orang tua siswa, terutama kepada Ethan dan kedua orang tuanya. Serta saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan arogansi yang telah saya perbuat. Ini minta maaf. Saya minta maaf dan minta maaf. Sujud dan sujud. Dan apa-apa dan sujud. Yang sujud dan apa-apa. Sudah yuk, selesai. Menggonggong dan apa, biarin. Gua mau ikut mengomentari. Ya, maaf loh Pak. Dengan Bapak bersikap seperti itu ya. Mohon maaf banget nih, gua harus ngomong. Ya, itu dapat mencelakakan anak Bapak sendiri. Karena selalu di backing. Ya hasil mentalnya nggak kuat. Ya kan? Emang hartanya bisa menghidupi dia berapa lama? Bapak bisa hidup berapa lama untuk mendampingin dia, nge-backup dia? Ya, saya bicara sebagai orang tua. Usia kita tuh terbatas. Kita nggak bakal bisa ngedampingin anak seumur hidup dia. Ya kalau misalnya normally kita yang jalan duluan gitu loh. Kita nggak mungkin bisa backup dia seumur hidup. Bagaimana anak bisa berdiri di kakinya sendiri? Kalau selalu di backing. Biarkan anak membereskan masalahnya sendiri di sekolah. Ya. Apalagi cuma main kata-kataan. Aduh, ini yang gue denger ya. Gue nggak tahu detailnya seperti apa. Real seperti apa, yang gue dapat beritanya cuma main kata-kataan doang. Tapi sampai segitunya Pak. Ya, sungguh gue sebagai orang tua hanya kasihan sama anak lu nanti. Gitu. Ya, mudah-mudahan ini cepat selesai dan tidak berkepanjangan, tapi proses hukum tetap harus berjalan karena ini udah sangat-sangat keterlaluan sih menurut gue ya. Sekalian meluruskan pemberitaan yang simpang siur di berbagai media digital, terutama media sosial terkait dengan penanganan kasus di sekolah, salah satu sekolah, bahkan dua sekolah sekarang terkait dengan konflik anak-anak. Saya Ivan Sugianto, sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada SMA Gloria 2, kepada orang tua siswa, terutama kepada Ethan dan kedua orang tuanya. Serta saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan arogansi yang telah saya perbuat. Selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri
atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Surabaya, saya berharap bisa mengampuni saya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Kenapa saya biarkan? Waktu itu saya takut, saya panik. Apa anak saya harus sujud menggonggong, padahal kita orang tua aja nggak pernah minta anak saya itu untuk menggonggong, nggak sujud aja nggak pernah gitu loh. Jadi saat itu saya merasa takut. Yang penting anak saya tidak apa-apa. Makanya waktu itu saya ketakutan dan saya hanya bilang, ya sudah menggonggong, biar masalah ini cepat selesai. Tapi justru itu merasa kesalahan saya sampai hari ini. Kenapa saya sebagai seorang mama membiarkan anak saya di depan orang banyak sujud dan menggonggong seperti itu, diperlakukan seperti tidak manusiawi. Kasus viral terjadi di Surabaya, pengen tahu pendapat kalian, terutama yang orang tua. Jadi ceritanya mulai begini, pengusaha Surabaya ini bernama Pak Ivan. Dia datang ke sekolah mencari anak muda yang katanya mengejek anaknya dia sendiri. Nah, dia nggak terima bahwa anaknya diejek oleh anak muda ini. Akhirnya ketemu, anak itu dipaksa harus bersujud, bahkan diminta menggonggong seperti anjing untuk minta maaf kepada Pak Ivan ini. Orang tua daripada si anak yang disuruh sujud itu juga berada di sana dan minta di stop, jangan sampai harus menggonggong. Tapi Pak Ivan tambah marah dan akhirnya videonya pun viral. Sebagai orang tua, kita pasti nggak ingin anak kita diejek. Dan dalam kasus ini pun saya nggak tahu seberapa besar, seberapa parah ejekannya. Menurut kalian sebagai orang tua nih, pengen benar-benar tanya, apakah Pak Ivan memang sudah seharusnya melakukan demikian demi membela anaknya, atau biar anak-anak saling berantem tapi saling baikan sendiri mencari solusinya? Memang tapi di zaman sekarang ini saya suka banyak dengar ya, bahwa di zaman dulu ketika saya masih muda, kita takut sama guru kan, tapi sekarang kebalikan, di mana guru takut sama anaknya, karena nanti orang tuanya akan ngomong dan salahin gurunya, bukan salahin anaknya. Jadi seberapa jauh sih seorang tua itu harus mendukung, menjaga, membela anaknya? Kalau saya pribadi, saya pasti akan cari solusi, bertemu terutama dengan anak tersebut dan juga mungkin orang tuanya. Tapi mungkin saya tidak akan menyuruh anak itu sampai harus bersujud dan juga menggonggong sih. Tapi goreng masalah ini kan, kacau udah kan. Koko. Ini masyarakat Indonesia digemparkan kembali dengan berita yang datang dari Surabaya, di mana ada seorang wali murid yang mendatangi sekolahnya kemudian menyuruh teman dari anaknya yang katanya sempat melakukan bullying verbal, yaitu mengatai anaknya dengan sebutan pudel. Nah, orang tuanya tersebut tidak terima dan mendatangi sekolahnya dengan membawa beberapa orang. Dan kemudian mengintervensi anak tersebut dan menyuruhnya untuk bersujud dan menggonggong layaknya guguk. Tentu hal tersebut sontak mendapat kecaman keras bagi masyarakat Indonesia, di mana anak yang di bawah umur itu masih dalam lindungan undang-undang dan juga itu kejadian di sekolah. Harusnya itu menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Secara tidak langsung orang tuanya sudah lancang mengambil yang bukan menjadi tanggung jawabnya, yaitu masalah yang ada di sekolah harusnya itu diatasi dan dibereskan oleh pihak sekolah. Namun di sini terlihat dengan begitu arogansinya, wali murid tersebut melempari kata-kata kasar kepada anak yang bisa dibilang di bawah umur, masih di bawah Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun kita juga tahu bahwa sekarang muncul video klarifikasi atau permintaan maafan Koko Irfan tersebut kepada publik dan juga khususnya korban. Namun di sini masyarakat Indonesia ingin mengawal kasus ini agar hukum dan juga keadilan tetap ditegakkan, karena bagaimanapun ini sudah jatuh kepada tindakan kriminal yang dapat melukai mental dari seseorang, yaitu anak yang masih di bawah umur. Kejadian tersebut mencuri banyak perhatian warganet, publik, serta masyarakat Indonesia, khususnya juga Bang John LBS yang ingin melaporkan Ko Irfan tersebut atas tindakan yang dilakukan. Bahkan John LBF di sini sangat mengecam keras dan mengutuk keras perbuatan-perbuatan yang mengintervensi anak-anak di bawah umur, apalagi ini orang dewasa yang melakukannya.
Dan kita semua berharap semoga hal semacam ini tidak terjadi lagi. Mau bagaimanapun kesalahan dilakukan oleh anak, biarkan mereka menyelesaikannya. Dan toh juga ada sekolah yang menjadi payung terhadap masalah tersebut. Tidak perlu ikut campur orang tuanya, apalagi sampai mengintervensi anak tersebut. Ini tentu sangat mencederai hukum yang ada di Indonesia ini. Oke, jadi itulah informasi terbaru yang sekarang ini lagi hangat diperbincangkan di masyarakat. Bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Silahkan berikan komentar kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.